Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya semua Ananda siswa-siswi kelas 8 SMP Teganul Akhlak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih masuk ke dalam materi fikih, di mana yang sebelumnya yaitu kita bahas tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi fikih yang selanjutnya, yaitu tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah pertama, kita akan mengetahui apa itu puasa, makna puasa menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita akan ketahui macam-macam dari puasa wajib dan puasa sunnah. Yang tergolong puasa wajib itu apa, dan yang tergolong dari puasa sunnah itu apa. Kemudian yang ketiga, kita akan tahu dan bisa menjelaskan mengenai ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah kita mengetahui semuanya, mulai dari makna, kemudian ketentuan-ketentuan puasa, kita dapat mempraktikkan puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, kita akan masuk yang pertama mengenai pengertian puasa. Puasa menurut bahasa, secara bahasa atau etimologi adalah menahan atau meninggalkan. Secara istilah atau terminologi, puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi inilah mengenai pengertian puasa. Bukan hanya sekedar kita menahan makan, menahan minum, tidak makan dan tidak minum. Tapi bagaimana caranya kita maksimalkan ketika kita puasa, kita dapat menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa sampai bahkan yang menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini mengenai pengertian dari puasa. Dalil mengenai puasa ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal perbuatan anak Adam atau manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika seseorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan buruk. Jika seseorang memakinya atau memancingnya untuk bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bagi Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa mengalami dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena puasanya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai keutamaan dari seseorang menjalankan ibadah puasa. Begitu sangat baik, begitu sangat bagus manfaat dari puasa ini. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan kali ini ada dua mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Apa yang akan kita bahas dalam puasa wajib kali ini? Yang pertama yaitu tentang puasa Ramadan.
yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kafarat, dan yang keempat adalah puasa qadha. Dan puasa sunnah yang akan kita bahas adalah mengenai puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, puasa Sya'ban, dan puasa Daud. Mari kita simak penjelasan dari macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yang pertama di sini adalah puasa Ramadan. Kita sudah ketahui ya, bahwasannya puasa yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Adapun perintah puasa diturunkan pada tahun ketiga Hijriyah. Dalil mengenai puasa Ramadan ini sudah sering kita ketahui, sudah sering kita dengar juga ya, apalagi kalau di awal-awal bulan puasa. Nah, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah mengenai puasa Ramadan ya, yang mana sebentar lagi kurang lebih 2-3 bulan lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan. Kita persiapkan semuanya agar puasa Ramadan kita tahun ini bisa lebih bermakna ya, dibandingkan puasa-puasa Ramadan sebelumnya. Ini mengenai puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa nazar. Mungkin kalian baru mendengar ya puasa nazar ini, atau sudah ada yang pernah mendengar juga bahwasannya puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan oleh seseorang untuk melakukannya karena mendapatkan suatu nikmat ataupun terkabul permohonannya. Contoh, kita lihat. Randy bernazar jika mendapat ranking 3 ya, ranking 3 besar, dia akan berpuasa selama 3 hari. Maka apabila keinginannya terwujud, Randy wajib melaksanakan puasa selama 3 hari yang dia nazarkan. Nah, ini termasuk dalam puasa wajib. Nah, jika kalian ada suatu nazar, ya nazar itu bukan hanya dalam bentuk puasa, bentuk yang lain juga sama. Kalian harus tunaikan. Nah, ini salah satu yang diwajibkan adalah ketika seorang nazarnya itu adalah puasa, ya jika ingin berpuasa, maka ketika terkabul doanya, terkabul keinginannya, maka dia harus melaksanakan puasa tersebut ya. Jika tidak dilaksanakan gimana? Maka dia berdosa karena dia masih memiliki hutang. Seperti itu. Adapun dalilnya ya. Dalil dari puasa nazar ini yaitu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Nah, di sini maksudnya perintah untuk menyempurnakan, untuk melaksanakan ya apabila seseorang itu bernazar. Salah satunya jika ingin melakukan puasa, maka puasa tersebut harus dan wajib dijalankan. Ini mengenai puasa nazar. Kemudian yang ketiga adalah puasa qadha. Nah, puasa qadha di sini puasa yang wajib ditunaikan bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i ya, karena ada suatu halangan. Halangannya ini halangan yang syar'i ya, yang diperbolehkan dalam Islam. Contohnya bepergian jauh ya, yang jaraknya itu kurang lebih 80 sampai 90 km. Kemudian dia sakit yang dia tidak bisa berpuasa. Ya, kalau dipaksakan puasa bisa lemas atau segalanya atau bertambah sakitnya. Kemudian wanita yang haid ya, kemudian wanita yang nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan.
dan yang lainnya. Kemudian puasa ini wajib diganti ya sejumlah dari yang ditinggalkannya. Misalkan dalam puasa Ramadan meninggalkannya sebanyak 3 kali, ya berarti dia harus mengqadha 3 kali puasa tersebut di bulan yang lain. Nah, bagi yang masih punya hutang puasa, ya baik yang laki-laki atau yang perempuan, nah jika masih ada hutang segera ditunaikan, ya karena 2 bulan lagi, ya sekitar bulan April, ya 3 bulan lagi, 2 sampai 3 bulan, yaitu kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai ya puasa utang kita belum ditunaikan sementara Ramadan sudah tiba. Ya, untuk itu Mister ingatkan, jika masih ada yang punya hutang puasa segera dijalankan, segera dikerjakan. Kemudian puasa wajib yang keempat, yang terakhir yaitu puasa kafarat. Ya, puasa kafarat di sini adalah puasa yang dilakukan untuk menebus dosa sebagai denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama. Contoh, melakukan senggama atau berhubungan suami istri, kemudian membunuh dengan tidak sengaja dan yang lainnya. Maka seorang ini jika melakukan pelanggaran tersebut, ya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini adalah mengenai puasa kafarat. Ya, jadi puasa untuk menebus dosa karena pelanggaran yang telah dikerjakannya. Nah, ini ya Anda semua 4 puasa wajib yang yang dikerjakan, ya karena wajib, jadi sifatnya wajib harus dikerjakan. Baik, kita akan lanjut yang kedua mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah di sini cukup banyak, ya. Ada berapa nih ya? Ada 7 puasa sunnah, ya. Ada 7 puasa sunnah. Kita lihat yang pertama, puasa Senin Kamis. Ya, mungkin sudah ada yang rutin menjalankannya, ada yang sudah sampai sekarang pun masih melaksanakan, alhamdulillah. Karena puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang begitu sangat banyak keutamaannya. Ya, puasa yang dilakukan di hari Senin dan di hari Kamis. Adapun dalilnya kita lihat yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 747, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Kemudian dalil hadis yang berikutnya, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau hari diturunkannya wahyu untukku. Jadi pada hari Senin itu, ya Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diutus dan diturunkannya wahyu untuk Nabi Muhammad. Jadi begitu sangat banyak keutamaan jika seseorang melakukan puasa Senin Kamis, ya. Semoga kita bisa melatih diri kita untuk melaksanakan puasa Senin Kamis ini. Yang kedua yaitu puasa Syawal. Ya, puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan pada bulan Syawal, ya, sebanyak 6 hari. Ya, perintahnya sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Boleh mengerjakannya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau diselang-seling. Nah, itu boleh, ya. Asalkan masih di bulan Syawal. Adapun dalil hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Masya Allah, ya, begitu sangat bagus, begitu sangat baik jika kita bisa mengerjakan puasa Syawal. Ya, semoga nanti setelah Ramadan, ya di bulan Mei kalau nggak salah, ya. Mei Juni itu di bulan Syawal kita bisa melaksanakan puasa 6 hari ini. Kemudian yang ketiga, puasa Arafah. Ya, puasa Arafah ini dilakukan pada bulan haji, ya, bulan Zulhijjah, di mana orang-orang yang pergi haji, ya, sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang tidak pergi haji disunnahkan untuk melaksanakan
saum